Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Oktareza, NIM 1914070021. Saya dari kelas PGMIA BP19. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Yang pertama, PJJ daring dan luring. Ada beberapa masalah dalam PJJ daring dan luring dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, yaitu lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet yang termasuk kuota internet murid minimalis. Yang kedua, yaitu media pembelajaran yang digunakan membuat para murid merasa bosan dan jenuh. Yang ketiga, yaitu pembelajaran dominan belum interaktif, dan karakteristik ataupun perilaku para murid susah dipantau guru. Yang kelima, yaitu pembelajaran cenderung tugas online. Keenam, tugas diberikan pada murid itu menumpuk. Penerapan materi pembelajaran sangat minimalis. Penilaian yang dilakukan merupakan penilaian harian. Permasalahan dalam PJJ daring dan PJJ luring dan daring. Permasalahan guru mengalami hambatan dalam PJJ dan cenderung fokus penuntasan kurikulum. Waktu pembelajaran menjadi berkurang sehingga guru tidak dapat memenuhi beberapa jam mengajarnya. Selanjutnya, guru mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah. Orang tua mengalami kesulitan dalam pemahaman dan motivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Peserta didik mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar di rumah dan mengeluhkan penugasan soal dari guru. Permasalahan di dalam keterampilan abad 21, yaitunya pendidikan abad 21 menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan problem solving, namun pada kenyataannya peserta didik tidak bisa memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Yang kedua, yaitu National Research Council mengemukakan bahwa semakin banyak pekerjaan yang memerlukan keterampilan sains, namun literasi sains peserta didik di Indonesia menurun. Permasalahan dalam literasi sains. Bicara mengenai masalah literasi sains, seorang tak akan jauh-jauh mengakarkan hal tersebut ke dalam dunia pendidikan. Pada akhirnya permasalahan terkuat pada desain kurikulum, aksesibilitas pendidikan, potensi guru, kesejahteraan tenaga pendidik, mahalnya buku maupun pedagogik dalam kelas-kelas. Seolah-olah rasio anggaran pendidikan terhadap PDB yang tinggi itu sebesar 20% belum cukup mampu menjawab permasalahan tersebut. Permasalahan di dalam PISA. Yang pertama, yaitu mengajukan jenis PISA yang salah, tidak tahu detail VOA, password tidak dikembalikan, tidak dapat mensponsori PISA. Masalah yang terdapat dalam TIMSS yang pertama, yaitu masalah model TIMSS pada konten yang berdasarkan penilaian dari sistematis, memecahkan masalah dari siswa dengan kecerdasan logis sistematis. Dan yang terakhir, memecahkan masalah matematika soal tipe TIMSS subjek FI dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, profil kemampuan pemecahan masalah. Dalam mengatasi KPS dan hakikat IPA, yaitunya perlu melibatkan keterampilan intelektual untuk mengatasi ada tidaknya pengaruh KPS terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tersebut. Permasalahan di dalam generasi Z, alfa, dan digital. Di dalam generasi Z ada empat masalah. Yang pertama, yaitu tidak tahu mau kerja apa. 2, salah jurusan. 3, tak punya skill. 4, pengangguran terselubung. Masalah di dalam generasi alfa karena adanya pengaruh kemajuan teknologi di dalam pergaulan mereka. Masalah di dalam generasi digital, yaitu kesenjangan digital yang terjadi berhubungan dengan kesenjangan bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan materi yang terakhir, yaitu pembelajaran tematik terpadu. Masalah dalam pelaksanaan pembelajaran tematik antara lain, yang pertama, yaitu keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajarkan lagu anak-anak sesuai tema. Yang kedua, yaitu bahan ajar yang tersedia masih menggunakan pendekatan
mata pelajaran hingga guru dapat memadukan materi sesuai tema. 3. Bahan ajar tematik masih bersifat nasional sehingga beberapa materi kurang sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa. 4. Model team teaching sesuai dengan kondisi sekolah yang menerapkan siswa guru bidang studi. Yang kelima yaitu sekolah yang kekurangan jumlah guru menerapkan model pembelajaran kelas rangkap. 6. Untuk guru kelas dapat menggunakan model web-based, yakni pembelajaran yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Yang ketujuh, lingkungan sekolah di kabupaten masih berstandar dan sarana teknologi sangat kurang. 8. Guru mempunyai rangkuman atau kesimpulan bersama dengan siswa yang dilakukan setiap akhir belajar hingga tema setelah berlangsung beberapa kali pertemuan. 9. Jadwal menggunakan mata pelajaran menarik dalam memadukan berbagai mata pelajaran yang luwes. Dan yang terakhir yaitu penggunaan waktu tema lebih luwes dalam penyampaian pembelajaran tematik. Sekian materi pembahasan materi yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.